wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan tentang masih muqaddimah, pendahuluan tentang risalah, kitab risalah Al-Mu'awwana karangan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini. Beliau melanjutkan mengatakan waqad saddartu fusul hadhihi risalati biqauli fi awwali kulli faslin minha wa 'alaika bikada qasidan bidzalik. Jadi di antara tujuan beliau mengarang kitab ini itu beliau ingin mendapatkan janji-janji Allah yang mana Allah telah berjanji kepada orang yang membantu saudaranya. Karena kan ada murid-muridnya, teman-temannya meminta kepada Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, meminta untuk dibuat satu buku ataupun risalah ataupun karangan yang bisa bermanfaat untuk mereka. Maka beliau Syekh Abdullah ini memenuhi permohonan mereka dengan tujuan untuk membantu mereka. Ada yang minta dikasih, minta dibuatin dikasih, dibikinin. Nah, ini ibadah yang sangat luar biasa, memenuhi hajat orang lain. Ini flashback yang kemarin dikasih. Kemudian agar juga supaya beliau dengan kitab risalah ini bisa dikaji juga oleh orang lain, sehingga beliau mendapatkan pahala yang mengalir terus, yang tidak akan terputus-putus. Selama kitab ini dikaji, maka beliau akan mendapatkan kemanfaatannya. Kemudian waqad saddartu fusul hadhihi risalah, kata beliau, pada setiap fasal buku ini selalu saya mulai dengan kalimat wa 'alaika. Nanti wa 'alaika bikadza, wa 'alaika hendaklah Anda, artinya wa 'alaika itu hendaklah Anda. Tujuannya adalah qasidan bidzalik mukhatabata nafsi wa akhi alladzi kana sababan fi wad'iha khususan. Wa sa'ira man waqafa 'alaiha minal muslimin umuman. Tujuannya adalah pertama untuk mengajak diri saya sendiri dan saudara saya yang menjadi sebab disusunnya risalah ini. Qasidan bidzalik mukhatabah nafsi wa akhil ladzi kana sababan fi wad'iha khususan. Jadi khususnya kenapa saya memulai setiap masuk kepada satu fase dimulai dengan wa 'alaika. Tujuannya adalah untuk mengajak diri saya. Wa 'alaika hendaklah engkau. Engkau itu mengajak kepada nafsu diri, kepada diri saya. Wa akhi, dan saudara saya yang menjadi sebab dikarangnya kitab ini. Orang yang meminta dikarang kitab ini. Wasa'ira man waqafa 'alaihi minal muslimin umuman. Dan yang kedua adalah untuk seluruh kaum muslimin yang membaca buku ini. Siapapun sampai sekarang. Wa hadhil kalimat laha waqun fi qalbil mukhatab wa anju biha insyaallah taala min at-taubih wal wa'id al-waridaini fi haqqi man yaqulu wa la yaf'al wa ya'lamu wa la ya'mal. Kalimat ini memiliki pengaruh yang kuat di dalam hati orang yang ingin diajak bicara. Jadi kalimat wa 'alaika ya akhi ini memiliki pengaruh yang kuat di hati orang yang ingin diajak bicara, insyaallah. Dengan kalimat itu, kata beliau, saya akan selamat dari celaan dan ancaman yang ditunjukkan kepada orang yang hanya bisa berkata tapi tak mampu membuktikan perkataannya. Ngomong aja nyuruh begini, dia sendiri enggak melakukannya. Ya, saya akan terlepas dari itu. Dan kepada orang yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkannya. Dia berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Wa ya'lamu wa la ya'mal wa la ya'malu. Li'anni
idza khatabtu nafsi biqali wa 'alaika dalla dzalika 'ala annaha lam tatahaqqaq bil amal bima 'alimtu wa 'ala anni lam azal ahuthuhu 'ala istimali ma tad'u ilaihi wa bidzalika yazulu talbis 'alal mu'minin wa nisyan lin nafsi alladhi wasafa Allahu bihi man la yaqil fi qouli ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kalimat itulah yang menunjukkan bahwa saya belum mampu mengamalkan nasihat itu sepenuhnya. Jadi saya sendiri belum mampu mengamalkan nasihat ini sepenuhnya. Tetapi saya senantiasa berusaha mendorong diri ini untuk bisa mengamalkannya. Dengan demikian wabidzalik yazulu at-talbis 'alal mu'minin. Dengan demikian akan lenyaplah kesamaran dari kaum mukminin dan kelalaian terhadap diri seperti keadaan orang yang tak berakal yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kalian suruh orang lain mengerjakan kebaktian, mengerjakan perbuatan kebaikan, kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat, maka tidaklah kalian berpikir. Afala taqilun? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi kalau afala taqilun itu, kamu tuh punya akal apa enggak sih? Gitu. Kalau bahasa kasarnya itu seperti begitu. Atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian mengajak orang lain, nyuruh orang lain berbuat kebaikan, tapi kalian sendiri melupakan bagian dari kalian. Nyuruh orang lain sholat, kalian sendiri nggak sholat. Nyuruh orang lain zakat, kalian nggak zakat. Nyuruh orang lain berbakti kepada orang tua, kalian nggak berbakti kepada orang tua. Itu artinya atamuruna nasa bil birri. Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk melakukan kebajikan? Wa tansawna anfusakum, kalian lupa atas diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab, yaitu kitab Taurat di sini. Ini yang dikhitobi adalah orang-orang Yahudi ya. Afala taqilun? Afala taqilun? Kalian berakal? Hello, kalian berakal? Gitu. Nah, Rasulullah SAW juga mengancam orang-orang yang hanya mampu memberi nasihat tetapi tidak mengamalkannya. Ya, ada memang tipe orang-orang yang seperti itu. Ceramah ke sana kemari, beri nasihat ke sana kemari, dirinya enggak melakukannya. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Yukmaru bil alim ilan nari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha finnar kama yadurul himar birraha fayajtami'u ahlun nar fayaquluna ma balul ab'ad qad adana ala ma bina fayaqulu innal ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarr wa ya'tihi." Yu'maru bil alim ilan nar. Orang-orang alim itu diperintahkan masuk ke dalam neraka. Jadi kelak di akhirat itu orang-orang alim diperintahkan masuk ke dalam neraka, digiring ke dalam neraka. Setelah di neraka, fatandaliku aqtabu batnihi. Kemudian ususnya keluar dari perutnya. Fayaduru biha finnar. Kemudian ia berputar-putar di dalam neraka. Kama yadurul himaru birroha. Seperti himar mengelilingi atau memutari penggilingan. Jadi kalau dulu itu yang namanya penggilingan itu penggilingan dari batu, diputernya itu pakai himar, diputer-muter gitu. Kalau menggiling gandum itu, masukkan gandumnya, kemudian itunya diputer, di tenaganya tenaga himar muter terus menggiling gandum. Nah, kama yaduru al-himar birroha. Fayajtami'u. Jadi ketika orang alim itu masuk ke dalam neraka, kemudian terburai ususnya keluar dari perutnya. Dia kemudian berkeliling terus mengelilingi orang-orang. Kemudian penduduk neraka yang sedang disiksa, mereka fayajtami'u ahlun nar, mereka berkumpul. Fayaqulun, kemudian mereka berkata, ma balul ab'ad qad adana ala ma bina. Mereka kemudian bertanya,
Ada apa dengan orang jahat ini? Ma balul abad. Ada apa dengan orang yang jahat ini? Ia telah menambahkan penderitaan kami. Qad adzana ala ma bina. Kami itu udah susah, udah sakit di dalam neraka. Kedatangan orang ini, kami tambah susah, tambah sulit. Apa sih dosa orang jahat ini sampai sebegitunya? Udahlah dia sakit, dia menyakiti orang lain pula di neraka. Kemudian malaikat menjawab, fayaqulun innal ab'ad kana ya'muru bil khair wa la yati. Oh, ia adalah orang yang memerintah pada kebajikan, sedangkan ia sendiri tidak mengerjakannya. Wa yanha 'anil syarr wa ya'tihi. Dan dia suka melarang dari perbuatan maksiat, dan dosa, tapi dia lakukan perbuatan tersebut. Kemudian Rasulullah juga bersabda, marartu lailata usriya birijalin tuqradu bimaqaridu min narin. Faqultu an antum? Qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, aku melewati beberapa orang yang digunting mulutnya. Digunting mulutnya dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Kemudian aku bertanya, siapakah kalian? Man antum? Qalu, mereka kemudian menjawab, nahnu kunna na'muru bil khair. Kami dulu adalah orang-orang yang menyerukan kebaikan, suka mengajak kebaikan. Wala na'tihi, tapi kami sendiri tidak mengerjakannya. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami melarang kejahatan tetapi kami sendiri masih mengerjakannya. Nah, ancaman itu khusus ditujukan pada orang yang mengajak ke jalan Allah demi kepentingan belaka, yaitu mereka yang menganjurkan kebaikan sedang mereka sendiri selalu meninggalkannya, melarang tidak kejahatan tapi tak mau lepas dari kejahatan tersebut, masih melakukannya. Karena tujuan mereka hanyalah mengejar ketenaran, ceramah kesana kamari, hanya mencari ketenaran, hanya mencari popularitas. Lain halnya dengan mereka yang menyeru pada jalan Allah serta selalu berintrospeksi diri dan beribadah kepada Allah semaksimal mungkin. Maka pintu sukses di dunia dan akhirat telah di depannya. Jadi kadang ada orang yang, jadi kalau yang ini ya, kalau yaqulu nama la taf'alun ini, itu gambarannya adalah gambaran orang yang mengajak kebajikan, artinya perbuatan ini dalam masalah wajib ya. Dia ngajak sholat, tapi dia sendiri nggak sholat. Nyuruh subuh, dia sendiri tidur kalau lagi subuh. Nyuruh zakat, dia sendiri nggak mau zakat. Tapi kalau masalah-masalah yang sunnah, kita dianjurkan tetap mengajak kebaikan kepada orang lain walaupun kita belum bisa melaksanakannya. Tetap kita mendapatkan pahalanya. Jadi kalau hal-hal yang sunnah. Bagaimanapun, orang yang berilmu tapi tidak beramal adalah lebih baik daripada dan lebih terpuji daripada orang tak beramal dan tak berilmu. Udahlah tak berilmu, udahlah tak beramal, tak berilmu pula. Itu masih mending orang yang berilmu tapi tak beramal. Karena nanti ada keutamaan tersendiri. Wa rubbama qala qailun mimman la yaqil. Al-kutub katsiratun wa fiha ghaniyatun wa kifayatun fala faida fi tasnifil kutub fi hadzal zaman. Warubama qala qail. Barangkali ada yang berkata, kadang ada orang yang berkata, kitab itu sudah banyak, buku sudah banyak yang tersusun dengan berbagai uraian dan penjelasan yang akurat. Maka tak ada gunanya lagi kita mengarang di zaman ini. Udah banyak yang mengarang kitab, gak perlu lagi kita membikin. Buat apa? Seperti ceramah YouTube gini. Udah banyak ceramah-ceramah di YouTube, di Facebook dan yang lainnya. Kita tinggal klik, nyari, itu udah ada. Gak usahlah kita dakwah melalui medsos lagi. Nah,
Kata beliau, ini zaman beliau, zaman Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Fahadal qail in asaba fi qawlihi inna fil kutub ghaniyatun wa kifatun faqad akhta fi qawli la fa'idata litasnif fi hadzal zaman. Li'anna lil qulubi mailan bihi kamil jaballati ila kulli jadidin. Pendapat orang ini yang mengatakan kitab sudah banyak, buku sudah banyak, nggak usah ngarang lagi, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, ngarang kitab lagi buat apa? Nah, orang ini sekalipun ia mungkin benar dalam perkataannya bahwa kitab sudah banyak, tetapi ia telah keliru mengatakan bahwa tidak ada gunanya lagi menyusun kitab pada masa ini. Kenapa? Karena sudah menjadi watak manusia yang cenderung pada hal-hal yang baru. Li'anal qulub mailan bihikamil jaballati ila kulli jadid. Hati itu selalu ingin yang baru, pengen yang baru. Wa aidan fa innallaha yuntiqu ulama kulli zaman bima yuwafiqu ahlah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pun telah menganjurkan pada para ulama agar mampu beradaptasi terhadap masyarakat yang hidup pada zamannya. Zaman beliau, zaman ngarang kitab disesuaikan dengan zamannya. Kitab-kitab sudah banyak sejak zaman dulu. Jadi sudah banyak. Gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan pada para ulama. Jadi setiap kurun itu kebiasaannya berbeda, keadaannya berbeda. Makanya Allah telah menganjurkan pada para ulama agar mampu beradaptasi. Kalau sekarang mungkin zamannya medsos melalui YouTube ataupun medsos yang lain, Instagram ataupun yang lainnya, ya harus terjun di situ juga para alim, para ulama itu. Walaupun sudah banyak yang ulama-ulama yang mengisi kajian di YouTube, seperti ulama-ulama besar, Buya Yahya, Hafizahullah, Habib Quraisy, banyak lagi, Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, itu ulama-ulama hebat, ulama-ulama besar. Tapi enggak masalah, kita tetap bikin juga. Nah, karya tulis dapat mencapai tempat-tempat yang jauh dan manfaatnya dapat selalu dirasakan walaupun si penulis sudah wafat. Itu karya tulisnya. Sama dengan dakwah di medsos juga sama. Jadi mungkin kapan-kapan bisa dibuka. Siapa tahu ketika ada orang yang buka YouTube kemudian dia hidayah turun kepada dia. Dari sekian yang buka ada satu saja yang kemudian mengamalkan daripada ilmu ini, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, pahala yang sangat berharga. Maka dengan karya tulisnya itu ia memperoleh keutamaan sebagai seorang penyebar ilmu, seorang yang nasyirul ilm, penyebar ilmu, dan akan dicatat di dalam kuburnya sebagai muallim. Muallim itu pengajar yang menyeru ke jalan Allah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man an'asha lisanahu haqqan yu'malu bihi min ba'dihi ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mempergunakan lidahnya untuk menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu senantiasa diamalkan oleh orang lain sepeninggalnya, maka ia akan mendapatkan ujriya alaihi ajru ila yaumil qiyamah. Ia akan mendapatkan pahala yang mengalir terus menerus sampai hari kiamat. Hadis. Wa qad sumiyat hadhihi risalah al-musyaru ilaiha risalat al-mu'awanah wal mudhaharah wal mu'azarah lirraghibin minal mu'minin fi suluki turuqil akhirah. Nah, buku ini, risalah ini, kitab ini kami beri nama, kata beliau, dengan nama Risalah al-Mu'awanah wal Mudhaharah
wal mu'azarah, untuk kaum muslimin muslimat yang ingin menempuh jalan akhirat, yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dan saya memohon kepada Allah agar buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, kata mu'alif, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah memberikan keikhlasan dalam penulisan buku ini. Inilah sambutan atau pembukaan dari muqaddimah dari muallif, yaitu Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini.